jangan nangis. Enggak lah, saya mana ada. Ini mana Ya udah. nangis saya. Ya santai. Puji Tuhan enggak, suara saya yang serak. Tapi kalau untuk nangis mah udah kebal saya mah. Udah maksudnya gitu. enggak, udah biasa. Udah kalau di medsos itu kita enggak, jangan mental inilah. Harus jangan mental kerupuk lah. Udah ini kita harus Iyalah punya orang, kebebasan. iyalah. Kamu kan dididik untuk menghujat. Baru mengucap, oke, orang doli merasa didolimi. Kocak. Kamu itu cocok di doli sana loh, jual diri. Mengharap banget, situ mengharap banget saya jual diri. Kocak. Nah, itu kamu mengharap banget itu, mengiba, mengemis-ngemis orang lain untuk jadi seperti itu perak. Beragama kayak gitu banget, nggak boleh. Aduh, cemplok. Iba itu kan kata mengemis, meminta orang-orang supaya mengiba, minta dikasihani. Nggak boleh. Kamu muka perek, beneran, sumpah perek banget muka kamu itu. Coba Ya, lihat dandan kamu menor. Coba. Kamu kayaknya ngakuin ibumu sendiri dah. Ada ya. Kamu ngakuin Ada ya. ibumu sendiri. Ada ya. Perempuan, ibumu Ya Allah. perempuan. Katanya Ya, kalau surga di bawah telapak kaki ibu. Saya juga seorang ibu. Nah, kamu sama aja. Jadi apa yang kamu agamamu menanamkan apa kamu langgar. Jadi katanya surga di bawah telapak kaki ibu, tapi mulutmu ya apa yang keluar dari mulutmu sama seperti ya yang keluar dari kotoranmu kamu makan sendiri. Dari hasil zina, cemplok, kamu anak haram. Bang Deddy, Bang Bentar. Mbak Cemplok ini ya, aku mau bacain ini ya. Ini sama nggak kira-kira ya? Malaikat Jibril mendatangi Maryam di tempat tersebut dalam situasi kondisinya itu menjelma menjadi manusia sempurna. Ya. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Itu ada di dalam Quran surat Maryam ayat ke-19. Inilah doa yang dipanjatkan Sayyidina Maryam ketika malaikat Jibril menemui Maryam. Nah, di situ pada saat malaikat Jibril berkata kepada Maryam bahwa dia datang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Tentunya Mbak Cemplong udah tahu lah ya. Sesuai dengan akan memberikan kabar gembira kepada Maryam tentang kehamilan yang dia akan mengandung seorang anak yang kelak diberikan nama Isa Al-Masih. Begitu kan? Yang kemudian diciptakan daripada kalimatullah dan kemudian dihembuskan ruh Allah. Coba kita baca lagi kalau di dalam Bible tentang perkataan malaikat Gabriel kepada Maria ya. Tadi sebetulnya Mbak Cemplong sih udah mengakui sama. Ya, artinya pada saat Mbak Cemplong mengakui sama, Mbak Cemplong enggak, ini aku nggak sangat mengakui paham. sama, saya bilang berbeda. Agama Islam sama sebentar, bukan mengenai cerita tadi. Dia tadi kan semua dengar di sini. Itu sama, Banyak, cuman ada dengerin dulu. Dengerin dulu, semua juga dengar. Sebentar dulu. Semua juga dengar. Bunda Mican, yang tadi yang Bunda bacakan itu sebenarnya kan kalau di Camplon orang ini, mereka ini Maryam aja sendiri nggak diyakin Bunda. Jadi percuma aja Bunda jelasin juga gitu. Itu kalau diketahui ya. Ini bukan maksudnya kedatangan ini tentang kedatangan Maria ya kan tadi kedatangan siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Gabriel ya. Gabriel ya. Nah ini kita baca ini. Ketika malaikat Gabriel masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan yang menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat Gabriel itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau beri nama dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi." Kayak gitu kan isinya. Ini sama kan ceritanya, malaikat Jibril datang menemui Maryam dan malaikat Gabriel menemui Maria, membawa kabar gembira daripada Allah tentang bahwa dia akan mengandung seorang bayi yang kelak. Di dalam Al-Quran disebutkan namanya Isa Al-Masih, di dalam Injil disebutnya namanya di sini kelak engkau akan menamai dia Yesus.
Ini ceritanya sama loh, jalan ceritanya sama. Dan Mbak Cemplong tadi bilang iya sama, tapi ada perbedaan, tapi saya tidak bisa menjelaskan perbedaannya. Artinya dengan pengakuan itu Mbak Cemplong sendiri sudah tahu pada saat malaikat Gabriel datang kepada Maria dan mengabarkan ya apa yang dikabarkan oleh Bapa, bahwa dia akan mengandung seorang anak, ya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan nama dia beri nama Yesus. Artinya di sini sudah sangat paham sekali kalau Yesus itu adalah ciptaan, begitu loh. Yesus itu adalah ciptaan dari kabar Gabriel yang datang kepada Maria itu. Paham. Ya sekarang gini, sis Mican ya. Ya kita kan dilahirkan seorang ibu. Apakah ibu itu menciptakan kita? Ya itu, jadi kita dilahirkan nih, contoh Tidak kita ada kan di sana dilahirkan kata seorang ibu, tidak ada kata ibu, Ya, tidak ada kata ibu yang melahir, yang kita kan nggak menciptakan. bisa dibatasin dengan makna literal. Ini contoh dari ini saya. Maksudnya ketika kita dilahirkan ibu, apakah ibu itu sang pencipta? Ya bukan, di sini tidak ada Ya kata udah, ciptaan, apakah ibu ibu ini ciptaan. Tuhan? Kan tidak kan? Bukan, di sini arti kalimat ini bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ini yang datang memberikan kabar itu adalah malaikat Gabriel. Dia kabar daripada Bapa yang memberikan kabar kepada Maria bahwa dia kelak akan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak engkau beri nama Yesus. Kalau di dalam Bible, kalau di dalam Al-Quran, yang kelak engkau akan beri nama Isa Al-Masih. Artinya ceritanya di sini sama, bahwa Yesus itu dikabarkan oleh malaikat Gabriel tentang nantinya Maria akan melahirkan seorang anak. Artinya di sini Yesus itu 100% manusia, anak manusia yang proses kelahirannya yang membuat kita berbeda dengan Yesus. Apa itu bedanya? Dia diciptakan dari kalimatullah. Itulah perbedaannya. Tidak melalui proses pernikahan atau apa tuh namanya prut-prut antara ibu dan bapak. Kayak begitu. Jadi yang membedakannya cuma itu aja sebetulnya. Banyak yang Gitu berbeda. loh. Sebenarnya memang Tuhan Yesus itu manusia, maksudnya 100% manusia dari penampilan luarnya. Yang kita sembah itu keilahian Tuhan Yesus, bukan Oh, penampilan Yesus. luarnya. Itu seperti itu sih. Terus bukti keilahian Yesus apa sih? Itu dia dapat mengungkapkan watak Tuhan, esensi Tuhan itu sama Tuhan Yesus semuanya. Seperti itu watak Watakan Tuhan, apa gimana yang maksudnya? dimiliki Tuhan, seperti itu. Ini loh Mbak Cemplong, Yesus bilang begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku. Penghakimanku adil karena bukan kehendakku sendiri tetapi kehendak dia yang mengutus aku. Iya, kan Tuhan Yesus Bahwa- itu berbicara sama kita, itu ngomong seperti itu kan Betul. berbicara sama kita. Iya, itu pemberitahuan dari Yesus. Kata Yesus begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa, ngasih tahu loh ke kita. Kata Yesus nih, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa dia yang mengutus aku, tanpa Bapa yang mengutus aku. Iya, itu Bapak. Jadi Yesus tanpa Bapa itu tidak bisa apa-apa. Bahkan Yesus tidak bisa menjanjikan sorga karena di dalam ayat yang ada di dalam Bible Yesus mengatakan begini, berjuanglah masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Karena akan banyak orang yang berusaha masuk ke sana tapi tidak akan pernah bisa. Itu ya. Bahkan Yesus mengatakan jalan kebenaran hidup yang kekal itu ialah engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Jadi Yesus lebih dari 100 ayat. Kan gak semua kata utusan menuju orang ketiga. Contohnya nih, Sis Mecan, SMS saya. Nah, menurut Sis Mecan, chattingan sama saya itu utusan siapa? Chattingan itu yang saya baca itu utusan siapa? Utusan Sis Mecan bukan? Itu contoh. Yesus Jadi tidak bisa menjadi tidak bisa utusan itu tidak semua kata utusan itu menuju orang ketiga gitu loh. apalagi orang pertama nggak bisa karena orang pertama itu adalah yang mengutus. Tuhan Yesus sama Bapak itu satu roh yang melakukan satu roh. Iya. Satu roh. Kalau Yesus satu dengan Bapa, Yesus tidak akan mengatakan aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku Allahmu dan Allahku. Yesus tidak akan begitu karena satu dia. Tapi Yesus mengatakan pada saat pada saat ya dia akan berdoa untuk murid-muridnya Yesus. Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kalian.
Yesus pergi loh kepada Bapa, artinya Yesus jauh dari Bapa, tidak menjadi satu, dengan Bapa. Ini jelas ada dua oknum. mengajarkan kita di dunia. Jadi Tuhan Yesus berdoa itu mencontohkan, mengajarkan kita untuk supaya kita berdoa dalam nama Bapa gitu. Coba Mbak Jadi, baca kalau- bentar ya. Setahu saya kita harus tahu hakikat Tuhan dulu. Hakikat Tuhan di dalam Kristen itu kan roh Tuhan itu kekal. Artinya apa? Ketika Tuhan berinkarnasi itu hanya mengambil rupa manusia. Itu hanya untuk melakukan suatu karya keselamatan bagi kita semuanya. Kalau Tuhan gunakan sarana roh, maka kita akan binasa karena kita itu kan ini penuwata iblis gitu, sering menentang Tuhan. Oleh karena itu kalau di dalam Kristen Tuhan kita itu punya solusi gitu supaya kita ini jadi komunikasi kita sama Tuhan itu selalu baik-baik saja gitu loh. Mbak, kalau misalkan Yesus itu Tuhan, di mana letak kemahakuasaan Yesus? Pada saat dia akan mengampuni dosa manusia, dia harus turun dulu ke bumi, masuk dulu ke rahim Maria selama 9 bulan, kemudian dia melalui proses masa kecilnya sampai dengan usia 33 tahun, begitu kan? Lalu apa buntut-buntutnya untuk mengampuni dosa manusia? Sementara Tuhan itu maha kuasa. Pada saat dia akan mengampuni dosa manusia, dia tinggal berbicara, saya ampuni, umpamanya begitu ya. Kalau dengan kata manusia, saya ampuni, ya sudah terampuni. Nah, Mbak harus baca dulu di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Mbak silakan Mbak, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya kalau kenapa Tuhan Yesus repot-repot ke dunia? Nah, sekarang ngapain Tuhan nurunin nabi-nabi untuk maksudnya ini kita? Ya mendingan Tuhan sendiri yang langsung ke kita. Jadi gitu buat apa maksudnya ini? Karena hubungan antara Tuhan sama ciptaannya itu seperti kita sama orang tua kita gitu. Kalau di dalam bukan Kristen gitu Mbak. seperti itu. Kenapa? Hubungannya seperti itu. Bukan, Jadi gini loh, kenapa? Bukan, orang bentar Islam dulu, itu bentar kan dulu, nggak gantian tahu dulu. tentang kita ya. Kita pertama itu di mana perjanjian lama itu maksudnya ikatan kita sampai sebelum Tuhan ke dunia ya. Terusan kalau perjanjian baru ikatan itu ikatan. Jadi kita itu tidak pernah terputus. Jadi kalau di dalam Alkitab itu sangat jelas, detail perjanjian lama, perjanjian baru sampai kembalinya Tuhan kembali untuk yang kedua kali ini saling berkaitan. Betul, sangat jelas banget Mbak. Aku yang di dalam Bible itu sangat jelas loh. Termasuk apa perkataan Yesus yang disebut di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia dengerin dulu, bentar dulu. Ini Yesus. Kayaknya Umi salah suara nih. Bukan. Gak apa-apa. Kalau Umi ini bisa pecah ntar ini kamu. Begini loh, gak apa-apa. Ini kan perempuan tapi menghadapi Umi perempuan pada lagi. gas-gasnya ini. Diam, jangan ganggu. Jangan ganggu konsentrasi orang. Jadi di dalam, diam dulu, Det. Kamu ganggu aja orang lagi jelasin. Jadi gini, ini jelas loh apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Ini perkataan Yesus karena di sana tintanya merah. Ayat 21 sampai terus ngomong. Pada hari terakhir banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak nyala engkau. Sebentar. Nyala engkau, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gila nggak Mbak, itu apa? Kejujuran Yesus. Coba. Jujur banget lah. Cuman situ nggak tahu arti dan maknanya. Jujur banget. Sama aja. Kalau nggak tahu Maknanya arti ini sudah sangat jelas. Bilang kalau kita ya menyomot isi Alkitab, kalau kita orang yang mengambil mengatakan ayat Yesus isi adalah Alkitab Tuhan, itu dia artinya kamu seperti pencuri yang bangga dengan hasil curiannya. Biadab. Situ daripada lu dari tadi ngebacot di sini nggak pakai dalil. Lu ngebacot di sini lonte, lu ngebacot di sini nggak pakai dalil. Lu bawa apa? Lu di sini bawa apa? Penghuni doli. Manusia pencuri kelas kakap ya kamu menyomot pencuri beragama hanya untuk mencuri isi Alkitab
ngomong. Kamu seperti pencuri Kejang-kejang dengan kitab lu yang sendiri, pencuri. monyet yang betina. ngambil Monyet betina. menyomot isi Alkitab. Kejang-kejang, terus kejang-kejang lu. Tahu arti Terus kejang-kejang itu lu. disebut Penghuni doli, ayo terus. manusia Terus lu biadab. ngomong. Lu sendiri dari tadi di sini ngebacot di sini, kamu lu nggak ngomong pakai isi dalil. Alkitab tanpa Lu yang punya kamu Alkitab. tahu arti Ayo, dan ayo. maknanya, itu disebut manusia biadab. Lu manusia tolil ya, lu manusia tolil karena lu tadi di Semua sini boleh berbicara, melihat. Semua lu ini berbicara sudah di ditonton, sini ya. nggak pakai Kamu dalil, semua beragama hanya ditonton. untuk Lu manusia menyomot anti isi dalil, musuh lu yang lagi lu lawan sebenarnya adalah perkataan itu Tuhan, lu disebut bego. pencuri Ayo terus lu ngomong, terus kejang-kejang, ayo kejang-kejang, yang kuat lagi teriakannya, yang kuat lagi. mencuri isi Alkitab tanpa mengetahui arti dan maknanya Maling teriak maling. Yang nyata-nyata mencuri Alkitab itu kalian. Kenapa kalian? Karena kalian curi. Lalu kalian ganti dengan PL. Ayo apa? Kenapa kalian curi kitab Yahudi? Kenapa kalian curi tanah monyet? Ayo. Perjanjian apa kitab siapa? sampai Tuhan datang kembali untuk yang kedua kali, jelas itu paling berkaitan. Itu tanah jadi kitab Kristen. Lu beragama hanya untuk menolak. Siapa kamu dulu? Tunjukkan nama gua. Lu siapa? Lu siapa? Gua tanya lu siapa? Isi Alkitab tanpa Lu saja manusia yang dilaknat Allah. Hei. Itulah yang disebut Woi. dengan hasil curian yang disebut manusia biadab. Kok Lu ingat saja banget manusia yang biadab di dilaknat sini? Allah. Ayo terus apa? Yang aneh lu apa gua? Gua tanya. Dari tadi. Yang aneh lu apa gua? Lu saja manusia yang dilaknat oleh Allah. Ini iman Ayo, orang ayat lain. kekafiran, ayo, ayat kekafiran bukan apa? rohnya, Ayat kekafiran hanya apa? untuk Gua tanya. Hukum orang beragama hanya Doli. iman orang lain. Betina Doli. Iman orang lain tak punya malu ini. Beragama beragama hanya untuk apa itu? Mewek. Iman orang lain. Kocak banget. Mana ada perlu dipertanyakan itu keagamaanmu. Yang kocak itu lu yang beragama mengatakan. tapi Dia hanya dulu, untuk Det. baik. Si Doli ini mute dulu, Det. Mute dulu si Doli ini, Det. Kocak banget Yang kocak itu lu yang hidup berzina dengan laki lu, itu kocak lo. Lu bilang laki lu seorang muslim yang taat. Kalian bertahan dengan perzinahan seumur hidup. Itu yang kocak. Lalu lu di sini bicara agama. Ya jadi masalahnya si Cemplok ini, dia itu lahir dari hasil zina, hasil Biarin. Mute aja dia. beragama hanya Lu Dedi bentar dulu. Dedi bentar dulu. Mute aja. Tugas lu mute aja. Iya, Tugas lu mute aja. Ini perempuan Doli ini. Perempuan Doli ini mute aja. orang lain. Beragama hanya untuk Oke, dengerin ya perempuan Doli. iman orang lain. Mute aja, Det. Lu berbicara di sini tentang agama. Perempuan Doli, lu berbicara di sini tentang agama. Lu sadar nggak? Lu hidup sedang berzina dengan laki lu. Mana ada dari tadi? Dari tadi nyomotin isi Alkitab tanpa tahu arti dan maknanya. Saya bilang Kitab lu itu kitab terjemahan, Doli. Cemplong Doli. Kitab lu tuh kitab terjemahan, bukan original. Bangga dengan hasil curian lu yang bangga dengan hasil curian lu itu. Dengerin, ini perempuan Doli yang maling itu lu tuh lagi di sini lu itu maling, teriak maling. untuk mencuri. Kitab Yahudi lu ini dengerin ya. Anak itu kitab Yahudi.
dengerin lu perempuan Doli, biar lu pinter, biar otak yang ada di tempurung lutut lu naik sedikit ke meki lu gitu loh. Jangan ini otak lu tuh jangan hanya dead mute dead. Terus mute aja dead biar dia denger. Curi yang bangga dengan hasil curiannya. Dengerin perempuan Doli, minimal lu naik ke sini bisa pinter. Curi yang Otak yang ada di tempurung lutut lu itu minimal naik ke meki lu. Beragama hanya untuk agama Jadi lu hanya di sini untuk teriak-teriak maling, padahal kamu bangsa, agama kamu hanya untuk rampok. mencuri. Ya, yang mencuri itu Agama siapa? hanya untuk Yang mencuri mencuri. siapa? Gue tanya, yang mencuri siapa? Agama Yang mencuri hanya kitab untuk Yahudi mencuri. siapa? Yang mencuri kitab Yahudi siapa? Tanak dicuri sama siapa? Tanak, Taurat Musa, Nevi'im, dan Ketuvim, kemudian diganti jadi PL, itu siapa? Hanya Garungnya untuk siapa? mencuri. Dengar majelis dari dia. Siapa garungnya siapa? Perempuan Doli, lu harus jadi pesundal dulu biar lu masuk kerajaan sorga, ya. Warasnya, ayo. Ayo. Berikan kesempatan Bang Jais untuk berbicara. Curi yang bangga dengan hasil curiannya. Nah ini bang, nah ini ya ajaran Kristen jadi macam begini. Hanya Oke, silakan bang. hanya untuk mencuri aja. Lonte, kamu diam lonte diam kamu lonte. Beriman orang lain. Bang Jais. Lonte, kamu diam lonte. Kamu puin ibumu itu. Kamu lonte anak haram kamu. Kamu Masih tuh. berbuat zina. Baca blong. Bersundal. Baca blong, Mbak Bunda Mica. Gini, dengar dulu baca blong. Benar, dengar dulu baca blong. Kamu itu juga perempuan, jadi nggak usah lo kotor sama kamu tuh kamu tuh lahir dari hasil perlontean. perempuan. Itu ibumu sendiri. Hasil dari perlontean kamu, anak lonte kamu. Iya, Kamu itu tuh ibumu, lonte. itu ibumu, ibu. Udah. Ibumu itu. Dengar dulu. Kamu ngakuin Ayo sendiri hina-hinaan itu. kita, ayo nanti saling selang, saling lapor, ayo. Siapa yang dilaporkan nanti? Baca blong. Ayo. Tadi sudah turun itu. Kabur ternyata. Si Cemplok itu kabur sendiri dia. Apa si Cemplok itu kan? Ya itu hasil anak haram dia itu, hasil perlontean dia itu. Begitu mulutnya. Kalau